Halo, jumpa lagi dengan saya, Pastor Roland Mukalu. Dan kali ini saya menyapa semua kita yang hadir di video pembelajaran ini, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus yang mengontrak mata kuliah broadcasting. Puji Tuhan. Bahkan juga kepada kita semua yang seberapa banyak video ini bisa saudara akses, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan materi kita, saudara, pada bagian yang kedua atau pada part yang kedua ini. Ya, kita akan belajar tentang, ya, saya akan share tentang sebuah materi. Apa kata Alkitab mengenai broadcasting? Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat kata per katanya ya, atau kita memperhatikan Alkitab khususnya terjemahan bahasa Inggris, karena kata broadcasting ini adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris ya. Nah, kata broadcasting ataupun broadcast itu sendiri, memang saudara tidak akan mendapatinya dalam terjemahan Alkitab di terjemahan King James Version atau New International Version. Ya. Di KJV dan NIV itu tidak akan ada, saudara cari di sana. Tetapi saudara, menariknya kata broadcasting ini atau kata broadcast ya, ini muncul, sebenarnya muncul 4 kali ya. 3 kali dalam terjemahan New Living Translation atau NLT ya, NLT, dan 1 kali dalam Holman Christian Standard Bible, Holman Christian Standard Bible. Nah, kita akan perhatikan 4 ayat-ayat ini, di mana kata broadcasting muncul di sana. Yang pertama kita melihat ya, di dalam Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-23. New Living Translation Bible katakan demikian. The wise don't make a show of their knowledge, but fools broadcast their foolishness. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru dari LAI, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Nah, kata broadcast ini ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, terjemahan baru, diterjemahkan dengan menyeru-nyerukan ya, menyeru-nyerukan. Itu yang pertama, saudara. Oke, yang kedua, saudara, kalimat yang kedua, ya, ayat yang kedua, dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-7. Amsal 15 ayat yang ke-7. The lips of the wise broadcast knowledge, but not so the heart of fools. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Ya. Menaburkan. Ya. Nabur itu menabur ya. Sebenarnya pengertian kita kan bahasa Indonesia seperti tanam ya. Tapi sebenarnya menabur itu pengertiannya memberi taburan, menyebarkan, spread bahasa Inggris ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Pengertian tabur itu bukan tanam sebenarnya, tapi semacam menghamburkan gitulah, menabur gitu ya. Nah, sudah ada 2 ayat yang kita lihat. Nah, kemudian ayat yang ketiga dari kata broadcast ini, kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 dari New Living Translation. Nah, tadi tentang Holman ya. Tadi terjemahannya ada di Holman Christian Standard Bible.
Amsal 15 ayat yang ke-7. Nah, sekarang kita akan melihat dalam Yeremia pasal 4 ayat yang ke-5. Ini terjemahan New Living Translation. Shout to Judah and broadcast to Jerusalem. Tell them to sound the alarm throughout the land. Run for your lives, flee to the fortified city. Ya, bahasa Indonesianya, beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiaplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Nah, kata broadcast dalam terjemahan Yeremia pasal 4 ayat yang ke-5 ini diterjemahkan menjadi kabarkan. Kabarkan. Ya. Ya, bukan beritahukan, saya salah men-underline, tetapi kabarkan. Kabarkan. Itu yang ketiga ya. Nanti yang pengertian-pengertian yang lain atau padanan-padanan katanya dari kata broadcast dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, saudara bisa search sendirilah ya di di Alkitab masing-masing ataupun di aplikasi-aplikasi Alkitab di smartphone atau di laptop. Nah, yang terakhir saudara, kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Nah, ini dari New Living Translation ya. Then the Lord said, broadcast this message in the street of Jerusalem. Go from town to town throughout the land and say, remember the ancient covenant and do everything it requires. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yerusalem dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Kata broadcast ya dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan serukanlah. Nah, saudara, dari 4 pengertian tadi ya, saya memang tidak memberi kesimpulan akan apa yang kita pelajari ini, tetapi saya rindu saudara menyimpulkan sendiri ya apa yang saudara dapati ya dari pembelajaran kita. Jadi memang kata broadcast itu tidak muncul secara langsung dalam terjemahan bahasa Inggris, hanya ada beberapa terjemahan saja yang muncul di sana, yaitu New Living Translation NLT dengan Holman ya, Bible Study ya. Ada 2 terjemahan dan itu pun hanya 4 ayat yang langsung secara letterleh menuliskan kata broadcast. Nah, dari 4 pengertian tadi atau 4 ayat tadi kita mendapatkan pengertian ya, kata broadcast ini mengandung makna mengabarkan ya, kemudian menaburkan ya, menaburkan dalam bahasa Indonesia itu bukan pengertian yang kita pahami saat ini, mungkin sedikit berbeda ya, bukan menanam tapi sebenarnya menyebarkan di atas, memberi taburan ya, memberi taburan. Seperti saudara masak ya kelapa tart begitu, kemudian di atasnya diberi taburan kenari, itu kan ditabur, disebar ya. Jadi pengertiannya tentang sebarkan. Nah, saudara, memang sekali lagi broadcasting ini kata yang mungkin sangat kekinian ya, bicara tentang apa yang kita sudah dapati di pertemuan yang pertama. Kaitannya dengan penyiaran. Penyiaran itu medianya sekarang radio, televisi, dan saat ini sudah berkembang ke media digital. Kita tidak akan fokus dari radio dan juga televisi, mungkin hanya sedikit akan kita pelajari, tetapi kita akan lebih banyak belajar tentang media penyiaran secara digital. Nah, saudara, dari pesan apa yang kita lihat dalam video ini, tentang apa yang Alkitab katakan, sekali lagi, memang ya katanya itu, kata atau secara letterlah tidak muncul di Alkitab. Tetapi saudara, tentang makna dari kata broadcast atau broadcasting ini, saya yakin dan percaya
kita sebagai orang percaya harus juga ambil bagian dalam hal ini. Tentang apa? Bagaimana kita menyiarkan, bagaimana kita mengabarkan, bagaimana kita memberi taburan kepada dunia ini tentang hal-hal yang baik, tentang firman Tuhan, tentang penginjilan, tentang kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, dan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan saya rasa saudara mampu menyimpulkan hal ini. Nanti saya akan beri tugas bagi mahasiswa yang ada, silakan lihat grup WA, tetapi dari bagian ini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa broadcasting ternyata adalah tujuan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itu sebabnya ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan melihat broadcasting dalam konteks era digital sekarang, era industri 4.0, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan demi menjalankan misi ilahi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada kesempatan ini, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akan percaya dimanapun kita pergi dan berada, mari kita rindu mengabarkan Injil ke seluruh dunia melalui media-media yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.